Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas soal dari tugas minggu kemarin. Jadi silakan dipahami dan coba kalau seandainya ada yang nggak paham ditanyakan. Ya, Ibu sangat berterima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengerjakan tugas. Dan Ibu mengharapkan bagi yang belum, boleh kalian tonton video ini, terus kalian kerjain, terus tetap dikumpulin. Untuk yang sudah mengerjakan tugasnya sebelum pembahasan sekarang ini, bakal Ibu kasih nilai plus. Jadi jangan khawatir walaupun misalnya banyak salahnya, tapi kalian udah mencoba, Ibu pasti bakal kasih nilai tambahan untuk kalian yang sudah mengerjakan. Untuk yang belum, Ibu minta kalian coba tulis ulang video pembahasan ini dan dikumpulkan. Nanti Ibu tetap kasih nilai karena sudah ada usaha dari kalian untuk mau belajar. Oke, ini adalah persamaan linear satu variabel, pembahasan tugas yang minggu lalu, tugas 1. Ini dia nomor 1. Soalnya kayak gini, 5x ditambah 7 dalam kurung 3x ditambah 2 sama dengan 6 dalam kurung 4x plus 1. Gimana cara mengerjakannya? Coba kalian ingat lagi kalau di waktu SD mungkin ya. Kalau ada bentuk dalam kurung ini pasti dikerjakan lebih dahulu, iya nggak? Coba kalian jumlahin, bisa nggak sih 3x ditambah 2? Oh, ternyata nggak bisa, karena yang satu ada x-nya, ada variabelnya. Sedangkan yang satu itu hanya angka 2 konstanta doang. Artinya, nggak bisa dijumlahkan kan? Oke, kalau gitu berarti gimana caranya nomor 1 itu bisa kita kerjakan? Caranya bisa dengan cara kalian ini bikin masing-masing dulu. Ini kan masih kelompok ya, ada kurungnya. Berarti kalian harus mengkalikan 7 dikalikan 3x, 7 dikalikan 2, sehingga nanti bentuk kurungnya udah nggak ada gitu. Sebelah sini juga 6 dikalikan 4x, 6 dikalikan 1, itu sama kalian dikalikan dulu, sehingga dapat hasilnya, jadi nggak ada tanda kurungnya lagi. Oke, kita kerjain aja ya. Oke, tadi caranya itu kalian harus mengkalikan dulu ini ya, 7 dikali 3x dikali. Oke, habis itu 7 dikali sama 2 juga dikali lagi. Ini juga 6 dikali 4x sama kalian dikali, terus 6 dikalikan sama 1 dikali lagi. Gimana hasilnya? Oke, kita kerjain. 5x yang di depan ini tetap ditulis ya, 5x. Terus dikalikan, 7 dikalikan dengan 3, hasilnya berapa? 21, pintar. Dapat dari mana sih 21? Udah pada bisa belum perkalian? Kalau belum bisa, coba kalian belajar lagi perkalian. 7 kali 3 itu artinya angka 3-nya ada 7 kali kan? 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai 7 kali, hasilnya berapa? Atau bisa juga karena perkalian bersifat komutatif, 7 kali 3 itu sama aja dengan 3 kali 7. Berarti 7-nya ada 3 juga boleh ya? 7 ditambah 7 ditambah 7. 7 tambah 7 berapa? 14. 14 tambah 7? 21. Jadi dapat 21x. Oke. Sekarang 7 dikali 2 berapa? 14. Pintar. Sama dengannya sama kalian ditulis. Terus 6 dikali 4 berapa? 24. Pintar. 24x ya. Kenapa ada x-nya sih, Bu? Karena 4x itu punya variabel x. Jadi kalau 4x dikalikan sama 6, itu maka ada x-nya, 24x. Kalau yang ini, 6 dikali 1, tetap aja 6, jangan tiba-tiba ada huruf x-nya ya. Karena satunya nggak ada x-nya, 6-nya juga nggak ada x-nya, jadi tinggal dikalikan aja, 6 dikali 1 hasilnya 6. Paham? Bisa ya? Kita lanjutkan. Setelah ini, setelah udah masing-masing gini, dibikin sama kalian itu supaya bisa dijumlahkan berarti kan harus yang sejenis ya. Kemarin masih ingat sejenis itu apa?
Sejenis itu adalah jika kalau variabelnya sama gitu, itu sejenis, suku sejenis. Atau misalnya sama-sama konstanta yang nggak punya variabel, itu juga suku sejenis. Jadi mereka itu bisa kalian operasikan, bisa dijumlah, bisa dikurang, gitu ya. Sekarang kita kumpulkan yang ada X-nya. 5X ditambah 21X, ada lagi nggak yang ada X-nya? 14 nggak ada X-nya. Oh ini, 24X itu ada ya X-nya. Berarti 24X-nya bisa kita pindah ruaskan ke kiri. Tadinya kan di kanan nih. Kita pindah ruaskan ke kiri yang ini. Kita pindah ruaskan ke kiri. Yang tadinya itu adalah bentuknya positif jadi negatif. Jadinya minus 24X. Sama dengan 6-nya plus 6-nya ditulis ulang. Plus 6. Nah, masih ada nggak yang belum ketulis? Ada ya, yang 14. 14-nya ini sama kalian, supaya bisa dijumlahkan sama 6, maka harus dipindah ruaskan, kan karena 6-nya ada di kanan. Ini maka 14-nya boleh ke kanan. Pindah. Jadinya dia adalah yang tadinya positif jadi minus 14. Oke, Ibu sebenarnya udah pernah ngejelasin ini di minggu lalu ya. Kenapa sih positif itu pindah ruas jadi negatif? Ibu kasih perumpamaan gini. 3 kalau ditambah 1 itu hasilnya 4 ya. Iya nggak? Sekarang Ibu mau nulis angka 2 ditambah sama angka 2. Hasilnya berapa? 4 juga kan? Karena ini sama-sama 4, bisa kita tulis 3 ditambah 1 itu sama aja dengan 2 ditambah 2. Iya nggak? Bener ya? Sekarang coba, kalau seandainya Ibu pengen pindah ruasin. 3 minus 2, 2-nya pindah ruas ke kiri. 2, 1-nya pindah ruas ke sini. Jadi minus 1, iya nggak? 3 dikurang 2 berapa hasilnya? 1, benar. 2 dikurang 1 hasil berapa? 1. Sama ya? Kiri dan kanan posisinya sama. Gitu. Jadi ini 1, ini pun 1. Oke, bisa ya? Jadi kalau misalnya kalian menemukan bentuk aljabar itu bisa kalian ini loh, pindah ruaskan jadi berubah tanda gitu. Tapi sebenarnya penjelasan yang benernya itu kedua ruas dikurangi atau dijumlahkan dengan angka yang sama besar gitu. Contoh ya, gini. Di sini ada 2A minus 2 sama dengan 4. Supaya kita mau cari nilai, atau gini dulu, yang mudah dulu nih. Misal ada A dikurang 2 hasilnya 4 misal. Kita mau cari nilai A-nya. Maka ada caranya gini, kedua ruas kita boleh jumlahkan, boleh dikurangkan dengan angka yang sama. Kalau sebelah kiri kita jumlahkan angka 2, A minus 2 ditambah 2, ini ada penjumlahan 2 yang tiba-tiba muncul, maka sebelah kanan pun harus ditambahkan 2, 4 ditambah 2. Jadi sebelah kiri maupun kanan itu sama-sama ditambah 2, maka hasilnya adalah A, iya dong, karena minus 2 dikurang 2 hasilnya 0 kan, jadi kita bisa tulis angka A doang, sama dengan 4 ditambah 2 hasilnya 6. Begitu. Oke, kedua ruas dijumlahkan dengan angka yang sama. Atau cara cepatnya gimana? A ini minus 2 sama dengan 4, kita bisa langsung aja cari dengan cara A sama dengan 4 ditambah 2. Minus 2-nya yang tadinya di sebelah kiri, pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya plus 2. Nih. Tuh, yang tadinya kan sebelah kiri, jadi pindah ke sebelah kanan. Hasilnya sama-sama 4 ditambah 2 itu 6. Bisa ya? Begitu. Jadi intinya pindah ruas itu sama aja penjelasannya dengan ini loh, apa namanya, kedua ruas dijumlahkan atau dikurangkan dengan angka yang sama. Begitu. Oke, semoga
penjelasan Ibu bisa kalian pahami, coba dipikir-pikir ulang lagi, diulang-ulang lagi video ini, sampai paham banget. Kita bahas lagi ke sini ya, ke soal nomor 1. 5x ditambah 21x min 24. Maka kita bisa jumlahkan dan kurangkan, karena udah sejenis nih, udah sama-sama punya variabel yang sama yaitu x. Berarti kita bisa tulis kayak gini ya. 5 ditambah 21 dikurang 24, berapa hasilnya? 5 tambah 21 itu adalah 26. Pintar. 26 dikurang 24 berapa? 26 kurang 24. 2 ya. Kita maka bisa tulis 2, ada x-nya jadi tulis 2x. Sama dengan 6 dikurang 14 berapa sih? 6 dikurang 14, berarti lebih besar 14-nya nih ya. Tapi ada minusnya, berarti tandanya jadi minus gitu kan. 6 dikurang 14. Maka hasilnya minus. Positif 6 dikurang 14. Berapa? Minus 8. Pintar. Berarti x-nya sama dengan minus 8 per 2. Kenapa tiba-tiba ada muncul per? Per itu adalah pembagian ya. Itu didapat dari 2x itu adalah 2 dikali x. 2-nya pindah ruas ke kanan. Kalau perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian. Makanya dapat min 8 bagi 2. Atau artinya juga bisa sama aja dengan 2x dibagi 2 minus 8 dibagi 2. Gitu. 2 sama 2 dapat 1 gitu kan. Jadi tinggal sisa 1x atau kita bisa tulis x aja. Sama dengan minus 8 per 2. Sama ya, kiri dan kanan ya. Sama persis. Oke, kalau gitu berarti kalian harusnya udah paham sih apa yang dimaksud dengan pindah ruas kayak gini. Atau kalau mau nulisnya kayak gini pun, kedua ruas dibagi 2, itu juga benar. Ini justru yang benernya kayak gini. Secara matematika, secara pengertiannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian langsung 2x sama dengan min 8, berarti x sama dengan min 8 per 2. Ini juga udah benar. Gitu. Kalau Ibu lebih suka yang langsung gini, karena menurut Ibu ini lebih mudah. Lanjut lagi. X-nya sama dengan min 8 bagi 2 dapat min 4. Oke, gitu. Jadi ini jawabannya sudah benar. Kalau yang jawabannya kayak gini, berarti jawabannya benar. Oke, yang masih salah diperbaiki. Yang belum ngerjain, tulis ya. Nanti kerjain sampai nomor 10 terus dikumpulkan. Ya. Terus yang misalnya, Bu, saya udah ngerjain tapi salah semua, apa harus ngumpulin ulang? Ibu sangat mengharapkan kalian memperbaiki yang salahnya. Gitu. Dikumpulin atau enggak apa-apa, nggak dikumpulin juga. Karena Ibu akan memberikan nilai yang lebih bagi yang udah mengerjakan sebelum hari ini, kemarin ya, batas waktunya. Gitu. Tapi Ibu juga memberikan apresiasi buat anak-anak yang belum ngerjain, tapi masih pengen usaha. Maka nyusul kan dengan menonton video ini terus kalian kerjain, cuma nyalin doang dan dipahami. Habis itu kalian kumpulin, itu juga Ibu kasih nilai. Tapi nilainya nggak sebanyak yang kemarin ngerjain sendiri gitu. Udah tahu mereka udah struggle-nya di mana, susahnya di mana gitu kan. Jadi udah ada keinginan untuk mencoba menjawab. Walaupun Ibu lihat sih jawabannya masih banyak banget yang salah ya. Tapi jempol buat kalian yang udah berani buat nyoba. Karena matematika itu harus latihan, harus dicoba. Kalau enggak ya agak susah menemukan kesalahannya di mana, susahnya di mana, nggak bisanya di mana. Itu nggak bakal kalian dapetin kalau kalian nggak mau ngerjain soal. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2. Ini ada 1/5 dalam kurung 2M plus 1 sama dengan 1/4 dalam kurung M plus 5.
Gimana Ibu ini cara ngerjainnya? Gampang. Kalian coba perhatiin. 1/5 itu artinya apa? 1/5 ya. 1/4 itu artinya apa? 1/4. Maka ini bisa kalian pindah ruaskan aja. Yang tadinya pembagian jadi perkalian. Ingat ya, pembagian dipindah ruaskan jadi perkalian. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi bersifat bolak-balik gitu ya. Penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. Pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan. Bisa ya? Udah ingat. Mudah lah itu mah. Pembagian sama perkalian pasangannya. Pengurangan sama penjumlahan pasangannya gitu kan. Sekarang coba kalian perhatiin di sini. Ini sebenarnya ada cara yang kedua ruas sama kalian dikalikan dengan angka yang sama. Dikalikan dengan angka 20 gitu ya. Didapat dari mana 25 sama 4 itu sama kalian dicari KPK. Dapat 20 kan. 20 dikali 1/5 didapat berapa? 1/5 kali 20. Didapat 4. Jadi nanti ditulis bawahnya 4 gitu. 4 dalam kurung 2M plus 1 sama dengan 1/4 kali 20 dapat 5. 5 dalam kurung M plus 5 gitu ya. Itu dengan cara KPK. Itu yang benernya kayak begitu. Cara cepatnya ya udah gini aja caranya nih. Kalian pindah ruaskan langsung. Tadinya di sebelah kiri ini ada bagi 4. Jadi gini, 1 dikali 4. Dalam kurung 2M plus 1. Sama dengan, ini ada angka 1 lagi, dikalikan dengan 5. Sama dengan M plus 5. Paham? Jadi coba kalian lihat di sini. 1 dikali 4. Itu ini nih, dapat dari 1/4 ini. 1/4 ini artinya kan 1/4. Maka 1 ini kita tulis ulang 1/4 ini kan bagi 4, pindah ruas jadi kali 4. Terus ini 1 ini kita tulis lagi bawahnya 1/5 yang ini pindah ruas jadi kali 5. Bisa ya? Oke Bu, lanjut. 1 kali 4 berapa? 4. Dalam kurung 2M plus 1. Sama dengan 5 dalam kurung M plus 5. Bisa lah ya ini, lanjutin. 4 kali 2M, 8M. 4 kali 1 plus 4. Tanda plusnya dari sini ya, dari plus 1-nya. 5 kali M, 5M. 5 dikali positif 5, berarti positif 5. Oke, 8M. 5M-nya pindah ruas jadi minus 5M. 5, terus minus 4-nya pindah ruas jadi, positif 4-nya pindah ruas jadi minus 4. Oke, kita lanjutin lagi. Oh, ini ada yang salah. 5 dikali M itu 5M. 5 dikali 5 itu bukan 5 ya, harusnya 25. Berarti ini di sini 25. 8M dikurang 5M berapa? 8 kurang 5. 3. M-nya tulis ulang. Sama dengan 25 kurang 4, 21. Berarti M-nya sama dengan 21 bagi 3. Berapa M? 21 bagi 3, 7. Jadi yang jawabannya 7 sudah benar. Coba buat yang masih salah diperbaiki. Oke, lanjut lagi. Nomor 3. Mudah dong. 4 dikali X, 4X. Kok warnanya merah ya? Jangan merah dong, hitam. 4 dikali X, 4X. 4 dikali 7 berapa? 7 tambah 7 tambah 7, 14, 28. Sama dengan min 2 kali X, min 2X, min 2 kali 4, min 8. Kumpulkan yang ada X-nya. Ini nih, min 2X pindah ruas jadi positif 2X. Minus 8-nya tulis ulang, 28-nya pindah ruas jadi minus 28. 4 ditambah 2, 6. X-nya tulis 6X sama dengan
min 8 dikurang lagi 28, maka hasilnya tetap negatif. Jumlah ini 8 sama 28-nya 36. Maka X sama dengan minus 36 per 6. Berapa? Kalau negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 36 dibagi 6 didapat 6. Jadi jawabannya adalah min 6. Yang udah jawab X-nya sama dengan min 6 sudah benar. Yang masih salah, perbaiki. Lanjut lagi. Nomor 4. 3X plus 7 sama dengan 8X min 13. Maka kita bisa dapat dengan cara langsung aja. 3X-nya ditulis lagi. 8X pindah ruas jadi minus 8X gitu ya. Ini mengumpulkan yang sejenisnya. Minus 13, 7-nya pindah ruas jadi minus 7. Oke, 3 dikurang 8. Minus 5. X-nya tulis. Minus 13 dikurang lagi 7. Tadi dapat minus 13 tambah 7 berapa? 20. Maka X sama dengan minus 20 per minus 5. Berapa? Negatif bagi negatif berapa hasilnya? Positif. Berarti 20 bagi 5? 4. Gitu. Oke, X-nya 4. Nomor 5. Nomor 5 itu soalnya ini 2 per 5 dalam kurung 15 min 6P sama dengan min setengah dalam kurung 4P min 10. Oke, pakai yang tadi ya. Per itu artinya pembagian, pindah ruas jadi perkalian gitu ya. 2-nya tulis ulang. Ini ada setengah kan, ada minusnya. Per 2-nya kita bisa pindah ruas jadi kali 2. Sama dengan 15 min 6P. Minus 1-nya jadi di sebelah kanan ya. Kalau minus 1-nya udah ditulis minusnya di sebelah kanan, maka 2-nya jadi positif gitu. Kan kalau minus 1 per 2 itu artinya sama aja dengan minus 1 per 2. Ya, jadi minus 1-nya, si negatifnya punya si 1-nya. Gitu. Bisa juga kalian tulis 1 per min 2 boleh. Berarti nanti kalau pindah ruas jadinya 2 kali min 2, di sini jadi positif 1 boleh. Tapi kalau ibu lebih suka kayak gini bentuknya. Lanjut lagi. 4P minus, taruh. Ada yang lupa. Nih. Per 5-nya. Berarti jadinya pindah ruas jadi kali 5. Sama dengan 4P minus 10. Oke. Berarti 2 kali 2 berapa? 4. Tulis ulang 15 min 6P. Ingat tanda kurungnya jangan dulu hilangin. Minus 1 dikali 5. Minus 5. 4P minus 10. Nah, udah kayak gini baru kalian kerjain nih dalam kurungnya. 4 sama 15, jadi 4 kali 15 berapa? 60. 4 dikali minus 6. Minus 24. P-nya tulis ulang. Minus 5 kali 4. Minus 20. P. Minus 5 kali minus 10. Ingat, negatif dikali negatif. Hasilnya positif. 50-nya. Hasil dari 5 kali 10. Terus, 60 dikurang 24P sama dengan min 20P ditambah 50. Kita bikin sebelah kirinya P ya. Sebelah kanan yang konstanta. Berarti min 24P-nya ditulis aja ulang ya. Min 20P-nya pindah ruas tadinya di kanan ke kiri jadinya positif. Gitu. 50-nya tulis ulang, positif tetap. 60-nya pindah ruas jadi minus 60. Berapa? Minus 24 dikurangi 20, ditambah 20. Berarti hasilnya tetap negatif. Negatif 4 ya. P-nya tulis 50 dikurang 60 berapa?
minus 10, pintar. P-nya berarti hasilnya minus 10 per minus 4. Jangan dibikin minus 10 per 4. Ya, karena kita mau bikin P-nya itu positif. Berarti si negatifnya itu ngikut sama si 4, gitu kan. Karena ini perkalian min 4 kali P, maka kita bisa bikin jadinya P-nya itu sama dengan min 10 per min 4. Jadi tadinya perkalian di sini, min 4 kali P, kan perkalian nih min 4-nya sama P-nya. Pindah ruas jadi pembagian, bagi min 4. Gitu. Berapa hasilnya? Sampai sini doang Ibu udah betulin. Mau bentuknya lebih sederhana, jadi 10 per 4 juga betul. Lebih sederhana lagi, 5 per 2 juga betul. Karena pembilang dan penyebut, atas dan bawah, sama kalian dibagi 2 ya. 10 bagi 2, 5, 4 bagi 2, 2. Ini kenapa tiba-tiba negatif hilang? Karena negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Oke, jadi positif. 5 per 2 boleh juga sama kalian cari lagi dapat 2,5. Itu juga boleh. Udah ya, jawabannya sampai situ. Oke, tapi kalau masih bentuknya min 4P sama dengan min 10, sampai sini doang nih, baris min 4P sama dengan min 10 masih kurang tepat. Jadi sampai akhir, sampai P doang gitu, si variabelnya sendiri. Koefisiennya cuma angka 1 doang, tanpa koefisien gitu ya. Berarti P-nya sama dengan berapa gitu P-nya. Kayak tadi, ada X-nya sama dengan apa, A-nya sama dengan apa gitu. Ini juga gitu. Jadi jangan cuma sampai min 4P sama dengan min 10, tapi langsung dicari P-nya sama dengan berapa. Dapat 2,5 atau 5 per 2 juga boleh. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 6, ini soalnya kalian lihat 2x min 2 dibagi 3 sama dengan x plus 6 dibagi 5. Ini kita bisa tulis jadi gini, 5 dalam kurung 2x min 2 sama dengan 3 dalam kurung x plus 6. Gitu ya, jadi pembagiannya pindah ruas nih, bagi 3, yang tadinya di kiri, bagi 3 ini, pindah ruas ke kanan jadi perkalian, 5 juga nih, tadinya kan pembagian 5, pindah ruas jadi perkalian 5 gitu doang, mudah kan? Lanjut lagi, 5 dikali 2 berapa? 10, X-nya tulis, karena ada 2X kan, punya X nih si 2-nya, jadi 5 kali 2X, 10X. 5 dikali minus 2 berapa? Minus 10. 3 kali X, 3X. 3 kali 6, berapa 3 kali 6? 18, gitu ya. Berarti 10X, 3X-nya pindah ruas jadi minus 3X. 18 minus 10-nya pindah ruas jadi positif 10. 10 kurang 3 berapa sih? 7 ya, 7X. 18 ditambah 10, 28. Berarti X-nya sama dengan 28 per 7. Berapa 28 per 7? 4. Gitu. Udah ya. Lanjut lagi, nomor 7. Oke, nomor 7. Gimana ini, Bu, ngerjainnya? Ini kalau misalnya di soal kalian, kayaknya sih udah Ibu tambahin ya. Ini harusnya ada tanda kurung di sini. Ya. Oke, kita kerjain. 2 dikali 2X, 4X. 2 dikali min 5, min 10. 3 dikali 2X, 6X. 3 dikali 4, 12. Ibu kalau misalnya nggak cuma nyebut angka doang, artinya positif ya. 12. 3 kali 4, nggak usah Ibu sebutin positif 12 gitu. Kecuali kalau hal-hal tertentu gitu. Jadi ini Ibu langsung nyebutnya 3 kali 4, 12 gitu. Nggak Ibu sebut positifnya. Bu kok, ini gimana sih Bu, kok nggak ada tandanya gitu. Kalau suka ada yang nanya gini. Itu kenapa 3 kali 4-nya 12 doang, nggak ada tanda positifnya atau negatifnya gitu kan, suka ada yang nanya.
itu tuh harusnya ibu nggak usah jelasin lagi kalau 3 kali 4 itu hasilnya ya positif 12 karena mereka nggak ada negatifnya gitu loh. Itu kan hal simple ya. Jadi jangan suka bingung karena hal-hal yang menurut ibu kok bisa ya kalian mikir sampai sejauh itu, kayak diada-ada aja pertanyaannya, padahal matematika tuh simple kalau kalian mau mengerti. Kalau kalian malah bikin pusing sendiri, malah itu yang disebut dengan overthinking. Pernah dengar? Jadi mikirnya terlalu jauh dan padahal itu nggak perlu dipikirin. Itu hal yang menurut ibu kurang baik. Jadi kalau sesuatu hal yang nggak perlu ditanya, itu nggak usah ditanya. Kayak gini misalnya, coba kalian kerjain batas waktunya sampai Selasa depan gitu ya. Ibu ngomong gitu. Terus ada yang nanya, Bu, kalau saya kumpulin hari ini boleh nggak? Itu pertanyaan yang menurut kalian boleh nggak sih ditanyain? Menurut ibu itu pertanyaan yang agak lucu buat ditanyain. Karena batas waktunya dikerjainya sampai minggu depan ya. Artinya, kalian mau ngerjain hari ini pun boleh. Gitu. Nggak perlu nungguin sampai minggu depan baru kalian kumpulin. Itu kan kayak, kok ada ya pertanyaan yang kayak begitu-begitu tuh. Dalam hal matematika juga banyak kayak gitu. Kalian tanyanya suka aneh-aneh gitu. Bu, kenapa sih eh, ibu suka bingung sama pertanyaan yang kalian itu sudah jelas ada pernyataan dari ibu bahwa jawabannya itu salah. Min 5 kali, kurang tepat lah, min 5 dikali 1 itu hasilnya negatif 5. Gitu. Terus nanya lagi, min 5-nya ditaruh di mana, Bu? Ya ditaruhnya di tempat yang bersesuaian gitu loh. Hasilnya sebelah mana gitu. Coba itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut ibu nggak perlu ditanya, yang coba sebelum nanya tuh dipikir dulu gitu. Ibu pengennya kalian tuh lebih kritis sama pemikiran kalian, juga pertanyaan yang emang kalian nggak paham tapi mikir dulu gitu kalau mau nanya gitu. Jangan tiba-tiba nanya aja gitu. Ibu sangat senang sama orang yang suka nanya, tapi ibu nggak suka sama pertanyaan yang menurut ibu itu nggak perlu dijawab. Selama ini ibu jawab dulu, biarin, supaya ibu pengen tahu dulu kalian tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Itu ibu jawab aja pertanyaan kalian kayak gimana pun. Tapi kalau bisa, kalian kan udah tingkatnya bukan SD lagi ya, sudah SMP. Jadi cobalah bersifat selayaknya bukan anak SD lagi. Paham maksud ibu? Cobalah lebih mengerti apa perkataan orang lain. Jangan kayak kalau sifat anak SD itu lebih, mereka itu harus diayomi banget. Ibu ngasih tahu 1 tambah 1 itu 2. Mereka masih ada yang nanya, Bu, 1 tambah 1 itu hasilnya berapa? Jadi baru ibu kasih tahu sebelumnya, tapi ada lagi yang nanya dengan pertanyaan yang baru ibu jelaskan sebelumnya. Paham maksud ibu ya? Coba lebih introspeksi diri. Ibu juga masih banyak salahnya, tapi kita bareng-bareng bersama untuk belajar biar lebih paham lagi. Oke, lanjut lagi. 4x, 6x-nya kan sama-sama x ya, punya variabel x, maka kita kumpulin nih 6x-nya yang tadinya sebelah kanan kita pindah ruas jadi minus 6x. Ini jangan bingung ya kalian, kenapa sih Bu harus kayak gini gitu. Ini udah ibu jelasin dari nomor 1. Kenapa pindah ruas itu bisa jadi rubah tanda. Itu tuh sama artinya dengan kedua ruasnya itu ditambahkan atau dijumlahkan dengan angka yang sama. Coba dibalik lagi ke nomor 1 kalau mau lebih paham lagi. Video ini kan bisa diputar berkali-kali ya, jadi jangan cuma ditontonnya sekali padahal belum paham udah ditinggal gitu, jangan. Coba ditontonnya berkali-kali. Terus 12-nya tulis ulang, 12 minus 10 pindah ruas jadi positif 10. Oke, 4x dikurang 6x, 4 dikurang 6 minus ya, minus 2. X-nya ditulis x. 12 ditambah 10 berapa? 22. Berarti X sama dengan
22 per minus 2 berapa? Minus 11. Bisa ya? Minus 11 dari mana, Ibu? Saya nggak paham. Ini loh, positif dibagi negatif, hasilnya berapa? Negatif. 22 bagi 2, 11. Gitu doang kok ya. Harusnya bisa ini. Coba di baris ke satu ini sama kalian ke baris kedua itu gimana? Coba nggak pahamnya tuh di mana? Coba cari tahu gitu. Baris kedua ke baris ketiga itu gimana gitu. Baris ke selanjutnya. Jadi jangan tiba-tiba kerjain udah aja tapi nggak diperiksa per barisnya, pindah dari baris ke satu baris kedua itu gimana, apa ada yang aneh atau enggak, itu coba lebih teliti. Ini tuh aljabar ini kan bentuk aljabar ya, ini harus kalian kuat dari sekarang. Kalau nggak sekarang, ke depannya matematika kalian akan sangat sulit kalau misalnya kalian nggak paham aljabar. Jadi Ibu pengen kalian paham dulu ini aljabar sedetail-detailnya. Gitu. Ya, kita lanjut lagi. Aljabar itu mudah kalau kalian ingin mengerti dengan apa yang dimaksud dengan bahasa matematika ini. Sangat mudah. Oke, lanjut lagi. Ini nomor berikutnya, nomor 8. 3 dikali 3Y, 9Y. 3 dikali 1 plus 3. 4Y tulis ulang 4Y. Ditambah 13. Berapa hasilnya? 9X. Kok ada X sih? Ibu salah. Ini harusnya Y, tiba-tiba ada X. Ini Y ya. 3 kali 3Y, 9Y. Maka 9Y dikurang 4Y. Ini kenapa tiba-tiba kurang sih, Bu? Ini loh, positif 4Y, benar ruas jadi minus 4Y. 13 plus 3-nya jadi minus 3. 9 dikurang 4, 5. Ini, Ibu maaf ya. Salah loh, Bu. Itu bukan X, harusnya Y. Itu ya. 4Y dikurang 9Y dikurang 4Y berapa? 5Y. 13 dikurang 3, 10. Berarti Y sama dengan 10 bagi 5. Y-nya berapa? 2. Bisa? Lanjut lagi nomor berikutnya. Nomor 9. 9x min 3 per 2, 2x min 4 per 3. Gimana Ibu ini ngerjainnya? Kayak yang tadi loh, pernah. Soalnya gini loh dibikin. Oke, gini. 3 dikali dalam kurung x min 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung 2x min 4. Dari mana, Bu? Ini loh, per 3-nya pindah ruas jadi kali 3. Per 2-nya pindah ruas jadi kali 2. Ini harus ada tanda kurungnya. Karena ini adalah perkalian buat semua pembilangnya yang di atasnya kan. Gitu. Karena kalau nggak pakai kurung jawabannya pasti salah nih. Jadi harus pakai kurung. 3 dikali X, 3X. 3 dikali minus 3, minus 9. 2 kali 2X, 4X. 2 dikali min 4, minus 8. 3X, 4X-nya pindah ruas jadi minus 4X. Min 8, min 9-nya pindah ruas jadi plus 9. Berapa? 3 dikurang 4. Min 1. Pinter, X-nya tulis lagi. Min 8 ditambah 9 berapa? 1. Berarti X-nya sama dengan 1 dibagi minus 1. Berapa? Kalau pertanyaan kayak gini kalian masih salah, keterlaluan sih menurut Ibu. 1 bagi 1 tuh 1 ya. Positif dibagi negatif itu negatif. Jadi jawabannya adalah minus 1. Oke? Bisa? Lanjut lagi. Nomor 10, nomor terakhir di tugas yang ke-1.
Ibu nggak bakal ngasih tugas minggu ini. Minggu depan kita masuk ke bab yang baru. Oke, jadi sebenarnya ini kan harusnya bab semester 1. Cuman kata Bu Erna, ya guru matematika kalian sebelumnya itu, bahwa sistem persamaan linear satu variabelnya belum, Bu. Jadi kita diajarin dulu ya supaya bisa ke selanjutnya. Jadi minggu depan itu baru nih masuk materi semester 2. Tapi Ibu pengen materi ini kalian harus menguasai juga. Jadi mungkin ini bakal Ibu masukin ke UTS. Oke, kita lanjut. 3A ditambah 18 per 4 sama dengan 10A minus 2 per 3. Gimana Ibu ngerjainnya ini teh? Ini loh caranya. Per 4-nya sama per 3-nya dipindah ruaskan jadi perkalian. Jadi 3 dikali 3A plus 18 sama dengan 4 dikali 10A minus 2. Kita nyarinya A-nya ya, berapa nilainya. A sama dengan itu hasil akhir yang pengen kita dapat. Oke, 3 dikali 3A, 9A. 3 dikali 18, berapa? 3 dikali 10 dulu. Kalau Ibu cara nyari perkalian belasan tuh gini, 3 kali 10 dulu, berapa? 30. 3 dikali 8, 24. 30 ditambah 24, 54. Gitu cara nyarinya. Tapi beda-beda setiap orang cara mencarinya. Sesuka kalian aja. Mau dikotret boleh. 4 dikali 10, 40. Ada A-nya kan? Berarti 40A. 4 dikali minus 2, berarti minus 8. Gitu. Ini ya, ini ke sini, ini ke sini. Oke, kerjain lagi. 9A, 40A-nya pindah ruas jadi minus 40A. Minus 8 plus 54-nya pindah ruas jadi minus 54. 9 dikurangi 30 berapa? Minus 9 dikurangi 40, maaf. 9 dikurangi 40 itu adalah minus 31. Min 8 dikurang min 54. Minus 8 ditambah 54 berapa? 62. Gitu ya. Berarti A sama dengan minus 62 per minus 31. A-nya sama dengan minus bagi minus positif. 62 bagi 31. 2. Oke, good job. Selesai 1-10. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah belajar. Ibu sangat bangga sama kalian karena udah mau ngerjain soal matematika. Kalian luar biasa. Oke, sampai sini kalau ada yang ditanyakan, tanyakan ke Ibu. Ini panjang nih durasinya karena kalau bahas soal itu emang harus detail. Biar kalian paham. Hari ini belajarnya cukup sampai sini. Minggu depan kita masuk bab baru. Silakan dibuka aja bukunya, buku pelajaran matematika buat belajar di selanjutnya. Nanti Ibu infoin ya bab selanjutnya apa, karena Ibu lupa pelajaran selanjutnya itu apa. Jadi Ibu kasih tahu lewat grup WhatsApp materi selanjutnya untuk minggu depan apa. Hari ini nggak ada tugas, jadi kalian kerjain dulu ini, perbaiki. Kalian silakan yang belum ngerjain karena nggak bisa, karena susah, coba belajar untuk menghadapi masalah kalian dengan mengerjakan. Jadi kalian tahu nih kemampuan kalian itu salahnya di mana. Ibu lebih menghargai kalian salah semua, tapi sudah mencoba dibandingkan kalian gak ngerjain sama sekali. Itu Ibu lebih menghargai. Top buat kalian karena udah mau mencoba. Tapi Ibu sangat bahagia sekali kalau kalian bisa benar semua ngerjainnya. Setiap guru itu pasti senang kalau melihat anak-anaknya itu bisa mengerjakan soal dengan baik dan nempel gitu ilmunya sampai ke depannya. Oke? Semangat terus belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.